Dina adalah anak pertama di keluarganya. Ketika peristiwa ini berlangsung, usianya baru menginjak 7 tahun. Mereka sekeluarga tinggal di Cikarang. Ayahnya bekerja di Bekasi sebagai karyawan swasta. Persisnya di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Kebetulan sekali ayahnya adalah orang kepercayaan bosnya dan diberi tugas sebagai kepala gudang. Ayahnya pulang seminggu sekali karena kalau kelamaan di rumah, kasihan anak buahnya tak bisa bekerja tanpa perintah ayah. Karena alasan jauh itulah tahun 1991, ayahnya memutuskan untuk mengajak mereka sekeluarga pindah ke Bekasi, agar bisa lebih dekat dengan keluarga. Dina pun melanjutkan sekolah di Bekasi dan baru duduk di kelas 2 SD, sedang adik lelakinya baru berusia 1 tahun. Dina senang sekali tinggal di Bekasi, walau hanya mengontrak, tapi rumah yang mereka tempati sangat besar. Lingkungannya juga sangat ramai, banyak kendaraan berlalu lalang. Maklum saja, lokasinya memang dekat dengan jalan raya. Tidak seperti di rumahnya yang dulu sepi sekali. Kalau malam hanya terdengar suara jangkrik dan kodok dari sawah di belakang rumah mereka. Tak cuma itu, rumah yang mereka tempati juga dijadikan gudang oleh perusahaan di mana ayahnya bekerja. Saat itu ayahnya memiliki 10 anak buah termasuk adik lelaki ibunya. Wajar, perusahaan tempat di mana ayahnya bekerja memang sedang ramai. Tahun pertama mereka tinggal di Bekasi, keadaan memang baik-baik saja. Karena itu, ibunya bisa menabung dari penghasilan sang ayah. Uang tabungan itu dipakai untuk membeli tanah dan sawah di kampung. Memasuki tahun ketiga, tepatnya tahun 1994, dan Dina sudah duduk di kelas 5, musibah itu pun datang saat perusahaan ayahnya sedang ramai. Sore itu, hujan turun dengan deras. Pekerjaan ayahnya terpaksa ditunda. Semua karyawan berteduh di dalam. Maklum, separuh rumahnya adalah tempat tidur mereka. Di antara mereka ada yang tiduran, ngopi, atau ngobrol sambil menunggu hujan reda. Sementara ayahnya tetap bekerja mengurusi pembukuan. Tiba-tiba, salah seorang sopir ayah mendekati Dina. "Neng, Mas pinjam baju ayahmu yang sudah tidak terpakai lagi dong," kata sopir itu kepada Dina sambil menggigil karena kehujanan. "Tadi Mas sudah bilang sama ayah dan katanya boleh," tambahnya. Tanpa pikir panjang, Dina langsung masuk ke kamar dan mengambil baju ayahnya yang sudah tidak terpakai lagi. Dina merasa kasihan. Selama ini si sopir begitu baik padanya. Bahkan tak jarang dia memberi Dina uang jajan. Sopir ayahnya ini memang tidak tidur di rumah mereka, sebab dia mengontrak bersama anak dan istrinya. Yang membuat Dina heran, kenapa malam itu sang sopir tidak langsung pinjam sama ayahnya. Atau mungkin karena beberapa hari yang lalu dia habis dimarahi ayahnya. Anehnya, besok paginya tiba-tiba saja ayahnya Dina diserang demam berat. Panasnya tinggi. Sang ibu sangat panik, begitu juga Dina. Sambil menggendong adiknya, Dina membangunkan pamannya yang bernama Anto untuk segera memanggil dokter. Tanpa lama menunggu, dokter datang dengan segala peralatannya dan langsung memeriksa ayahnya serta memberikannya resep. "Bagaimana keadaan suami saya, dok?" tanya ibu Dina cemas. "Oh, suami ibu baik-baik saja. Nanti setelah minum obat, panasnya juga akan turun. Lagi pula, ini hanya demam biasa kok," kata dokter sambil berpamitan pulang. "Mungkin karena ayah kemarin kehujanan, Bu," kata Dina. Benar saja, beberapa jam minum obat panas ayah memang berangsur-angsur mulai turun. Keadaan itulah yang membuatnya sedikit lega. Malamnya, ketika orang seisi rumah sudah tidur, termasuk anak buah sang ayah, tiba-tiba saja panas badan ayah naik kembali. Bahkan tak cuma itu, ayahnya pun merintih-rintih seperti orang kesakitan. Ayahnya terus mengerang seperti orang yang sedang menahan sakit yang teramat sangat. Hal ini membuat sang ibu semakin panik. Kontan saja, seisi rumah bangun semua. Kebetulan pamannya Dina bisa mengaji. Dia membaca Al-Quran di dekat sang ayah. "Istighfar, Pak," kata ibunya Dina. Anehnya, tiap kali disentuh anggota tubuhnya, sang ayah mengerang kesakitan. Katanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Ibunya semakin yakin ini bukan penyakit biasa, tetapi ulah orang jahat. Setelah diminumkan obat dan air putih yang telah dibacakan ayat suci Al-Quran, keadaan sedikit tenang. Panasnya mulai turun.
Untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan, ibunya menyuruh anak buah sang ayah untuk tidak tidur, termasuk si paman yang terus membaca ayat suci Al-Quran hingga menjelang subuh. Melihat sang ayah sudah bisa tidur dengan nyenyak, barulah mereka ikut tidur. Esok harinya, bos ayahnya Dina datang dengan membawa orang pintar. Setelah dideteksi dan diterawang, ternyata benar dugaan ibu. Ayahnya bukan sakit biasa, tapi sakit buatan orang, semacam santet. Setelah dilakukan prosesi pengobatan, ternyata di dalam tubuh ayahnya terdapat jarum, beling, kawat, dan sebagainya. Mengenai siapa pelakunya, paranormal itu tidak bersedia memberitahukan. Kemudian paranormal itu memberikan segelas air putih yang sudah dibacakan doa-doa, serta beberapa ramuan buatan paranormal itu untuk diminum dan mandi sang ayah. Setelah diobati dan mengikuti petunjuk orang pintar itu, keadaan ayahnya Dina berangsur-angsur pulih dan semakin membaik. Pekerjaan sang ayah yang hampir seminggu terlantar mulai bisa dikerjakan kembali. Namun kali ini ayahnya hanya memberi petunjuk. Selang beberapa hari, kejanggalan pun kembali terjadi di rumah mereka. Pagi itu, sang ibu bangun seperti biasanya. Namun saat ibunya mau mandi, dia begitu kaget. Karena di dalam kamar mandi hingga di pinggir bak mandi, banyak sekali ceceran kotoran manusia. Setelah ditanya satu persatu pada anak buah ayahnya, tak ada satupun yang melakukannya. Sungguh tak masuk akal. Lagi pula tak mungkin di antara mereka yang melakukannya. Ataukah itu perbuatan tikus? Nah, tidak masuk akal. Ketika seisi rumah masih kebingungan, sang ibu mendadak berteriak-teriak kegatalan. Mungkin ada ulat bulu jatuh ke bak mandi, kata sang ayah. Mungkin saja ya pak, rumah kita kan dekat dengan kebun buah, jawab sang ibu sambil terus menggaruk-garuk badannya. Lalu ayahnya pun menyuruh salah seorang anak buahnya untuk menguras bak mandi. Setelah itu mereka mandi satu persatu. Aneh, semua badan mereka terasa gatal, bahkan sangat gatal hingga panas balsam pun tidak terasa. Sang ayah pun menyuruh anak buahnya untuk kembali menguras dan lagi-lagi mereka pun semua merasakan gatal yang teramat sangat. Lalu ibunya menyuruh adiknya membaca ayat suci Al-Quran di dekat bak mandi. Takutnya ada orang yang sengaja berbuat jahat pada keluarga mereka. Setelah kejadian itu, ayahnya kembali demam tinggi. Tidak cuma itu, badannya terasa sakit jika digerakkan. Bahkan kakinya pun sakit bila menginjak tanah, hingga sang ayah hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dina tak tahan melihat penderitaan ayahnya seperti itu. Si ibu memutuskan agar sang ayah dibawa ke rumah sakit dan menjalani perawatan di sana. Ibunya tak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan. Yang penting si ayah bisa sembuh walaupun terpaksa menjual tanah di kampung. Namun lagi-lagi keanehan itu pun muncul. Walau dokter menyatakan bahwa si ayah telah sembuh, anehnya bila di rumah, terutama malam hari, ayahnya akan terserang demam tinggi dan selalu mengeluh kesakitan. Belum lagi kejadian-kejadian aneh yang lain yang terjadi di rumah mereka. Tiap pagi, selalu saja ada kotoran manusia berceceran di lantai, dan tiap habis mandi, semuanya akan merasa gatal. Si ibu pun kembali membawa orang pintar ke rumah untuk berusaha mengobati ayahnya. Hasilnya nihil. Paling cuma beberapa hari ayahnya merasa badannya enak dan setelah itu kembali demam tinggi dan mengerang kesakitan. Melihat keadaan sang ayah seperti itu dan harapan pun kian menipis, mereka semua hanya bisa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu pagi, tiba-tiba saja badan sang ayah bengkak-bengkak kemerahan. Melihat keadaan ini, kesedihan ibunya pun meledak. Ya, keadaan si ayah yang begitu menderita dengan sakitnya. Belum lagi sang adik yang mendadak juga terserang sakit aneh. Akhirnya, si ibu pergi untuk mencari alamat seorang kiai. Si ibu pun menemukan alamat Kiai Zaini yang rumahnya dapat ditempuh hanya memakan waktu 1 jam dari tempat tinggal mereka. Lalu si ibu menceritakan semua kejadian yang menimpa mereka sekeluarga kepada Kiai Zaini. Dan Pak Kiai pun hanya mengangguk tanda mengerti apa yang sedang dialami keluarga mereka melalui terawangan batinnya. Bu, serahkan saja semua ini pada Gusti Allah, katanya begitu lembut. Karena apa yang terjadi itu datangnya dari Allah dan akan kembali sesuai dengan kehendaknya. Sang ibu sedikit tenang mendengar kata-katanya. Setelah mendengar semua penjelasan Kiai Zaini, si ibu pun pamit pulang dan besok sore kami akan kembali ke sana guna menjemput Kiai Zaini yang bermaksud akan mengobati dan memandikan mereka sekeluarga. Sore itu mereka berangkat berlima termasuk si paman.
Sesampainya di sana, mereka tak menunggu lama. Pak Kiai keluar bersama seorang lelaki yang ternyata adiknya. Pak Kiai pun menyuruh mereka masuk ke dalam sebuah ruangan. Kemudian, Pak Kiai pun menjelaskan bagaimana cara mengobati si ayah dan juga mereka semua. Nanti, Pak Kiai akan memanggil Sukma sang dukun yang telah mengirim ilmu santet itu pada ayahnya dan akan memasukkan Sukma itu melalui raga adiknya. Setelah itu Pak Kiai bermeditasi sambil mulutnya komat-kamit membaca doa-doa. Beberapa menit kemudian, tubuh adiknya seperti orang kesurupan. Matanya merah menyala dan suaranya mendadak berubah menyeramkan. Setelah itu, Pak Kiai mulai melakukan dialog langsung. Di dalam dialognya, dukun itu mengatakan salah satu anak buah si ayah yang telah mengirim santet karena dia telah merasa sakit hati telah dicaci maki oleh si ayah. Keinginannya untuk mengajak si ayah KKN melalui orderan yang dia kirim, tapi ayahnya menentang dengan keras, bahkan telah memakinya. Anak buahnya itu melakukan santetnya melalui baju yang tempo hari dipinjam untuk dikubur oleh sang dukun. Tak cuma itu, dukun itu menaruh jarum kawat beling di tubuh ayahnya. Dan kejadian aneh di kamar mandi, ternyata dukun itu telah mengirim setan gundul yang dimasukkan ke dalam WC dan menaburkan serbuk gatal ke dalam bak mandi. Lewat dialog itu, Pak Kiai menyuruh dukun itu untuk mengambil semua kiriman santet yang dia kirimkan. Jika tidak, Pak Kiai akan mengembalikan kepada pengirimnya, yakni sopir sang ayah yang bernama Mas Agung. Setelah dialog itu selesai, Pak Kiai menyuruh mereka semua untuk mandi kembang agar badan bersih dari segala aura ilmu hitam. Tak cuma itu, Pak Kiai juga memberi mereka 4 buah benda panjang yang harus ditanam di 4 penjuru rumah. Sepulangnya dari rumah Pak Kiai, keadaan sang ayah berangsur pulih dan makin membaik. Sejak itu sudah tidak ada lagi kotoran manusia berceceran dan air bak pun tidak kental lagi. Hanya saja, kabarnya anak buah ayahnya yang bernama Agung itu dipecat setelah sebelumnya ditodong dengan pistol agar dia mau jujur bahwa dia memang pelakunya. Yang kemudian akhirnya Agung ini dipecat secara tidak hormat oleh si bos ayahnya. Setelah itu, mereka sekeluarga tidak tahu lagi keberadaan si sopir ini. Yang terpenting sekarang ayahnya sudah sembuh dan mulai bekerja lagi. Sebagian tabungan ibunya sudah habis untuk mengobati si ayah. Namun mereka berusaha menerimanya dengan ikhlas atas kejadian yang telah menimpa keluarga mereka. Ayahnya berusaha menghilangkan rasa dendam dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Setahun setelah kejadian, mereka pun pindah dan membangun rumah sendiri.